Oke, jadi ada update ya teman-teman untuk UIKit Core Brick saya. Nah, sekarang udah di tag ke versi 0.20+2. Ini baru aja aku update. Ini perubahannya beberapa diantaranya. Pertama, itu Dartcode Matrix itu kita hilangin dari tab spec-nya, dari analysis options-nya, karena ya seperti yang kita tahu Dartcode Matrix sekarang udah discontinue. Ini udah discontinue. Kalau kita mau ganti itu dia yang berbayar sekarang ya. Jadi sekarang udah versi berbayar untuk Dartcode Matrix. Jadi untuk saat ini saya remove dulu. Kemudian di sini saya tambahin juga ada namanya change app package name. Nah, ini digunakan untuk mengupdate bundle ID dari example app. Jadi example app kita bakal otomatis terupdate bundle ID-nya. Nah, strukturnya bundle ID-nya bakal jadi kayak gini nih. Terus shimmer ini saya ganti dengan skeletonizer. Skeletonizer ini juga untuk buat template. Cuman bedanya dengan shimmer, skeletonizer itu kayak gini. Jadi kita punya widget, kita cukup kasih data defaultnya, dummy datanya, nanti kita wrap pakai skeletonizer ini. Nah, dia otomatis bakal generate kayak gini. Jadi kita gak perlu manual nge-define shimmernya. Nah, makanya saya ganti dari yang sebelumnya kita pakai shimmer menggunakan skeletonizer. Kemudian udah menambahkan 2 hooks juga. Jadi ada 2 hooks. Ada pre-gen hooks yang nantinya digunakan untuk ngecek beberapa hal sebelum dia generate code. Di sini saya cuman untuk nge-remove test yang nggak kita gunakan ya. Jadi setiap kali kita mulai itu dia bakal otomatis nge-remove file test ini yang nggak digunakan. Terus ada postgen yang melakukan beberapa task yang sebelumnya kita lakukan secara manual ya. Nah, kalau di video episode 2 itu teman-teman lihat untuk example project itu kita harus manual dulu untuk memperbaikinya. Kita masuk ke example folder dulu, terus lakukan ini, flutter create command untuk ngefixnya, terus install dan upgrade semua komponennya, project package-nya. Lalu ya bundle ID dan namanya itu gak berubah. Nah, di sini kita otomatis update bundle ID-nya. Terus kita cek juga rename package apakah itu terinstall atau enggak. Kalau belum, nanti bakal di-activate otomatis. Nah, setelah di-activate, nanti example app-nya akan di-rename menjadi kayak gini. App name UIKit. App name-nya ini bakal diganti sesuai parameter yang diberikan kan. Terus dia bakal nge-remove semua file yang nggak digunakan. Nah, ini kalau aku contohin ya. Nah, ini project kita yang kemarin. Ini aku coba generate kode di sini. Kita coba generate. Ini dia bakal ngecek dulu postgen-nya. Ini kalau kita lihat ini ada postgen-nya. Nggak ada file yang nggak digunakan. Kemudian kita melihat analysis options-nya. Nah di sini udah di remove Dartcode Matrix-nya. Terus pub spec kita lihat di sini, ini skeletonizer, Dartcode Matrix sudah gak ada. Nah, ini kita lihat prosesnya. Dia memperbaiki ininya dulu, memperbaiki example project. Nah, ini example project-nya udah selesai diperbaiki. Jadi ini udah ada semua nih, Android, iOS dan sebagainya ini udah ada. Kita gak perlu manual untuk memperbaikinya. Ini udah bisa langsung di running. Kemudian ini kita install dan update package di example project. Jadi setelah di fix, dia otomatis memanggil Flutter Pub Upgrade dan Flutter Pub Get. Kemudian bundle ID-nya dan package name-nya bakal diupdate. Nah, ini kalau kita cek di sini ya. Ini bundle ID-nya ini berubah. com_si_kerja_uikit_.example.app. Kemudian rename package diaktifasi jika belum. Nah, ini karena saya belum, jadi bakal diaktifasi. Setelah diaktifasi, nama aplikasinya juga bakal diubah, nama example app-nya. Ini kalau kita cek di Android manifest, nah ini name-nya berubah jadi si kerja UIKit. Oke, itu aja teman-teman untuk update singkat tentang break saya. Semoga nantinya bakal lebih bermanfaat lagi UIKit ini dan bisa diimprove lagi agar lebih banyak lagi orang yang menggunakannya. Oke, see you guys in the next video.